Bab 7. Dokter siapa? Tanyaku. Aku Rian, kakak kelasmu sewaktu SMA. Ingat gak? Kamu ternyata tidak berubah ya dari dulu, padahal kita tidak bertemu sudah belasan tahun, katanya. Ia memberitahuku siapa dirinya. Ternyata dia adalah Mas Rian, kakak kelasku di sekolah dulu saat kami masih SMA. Semenjak aku masuk ke sekolahnya, Mas Rian selalu usil kepadaku. Tiap hari dia datang ke kelasku hanya untuk sekedar menggangguku. Mas Rian merupakan ketua OSIS dan juga kapten tim basket di sekolahku. Banyak perempuan yang tergila-gila padanya, bahkan mengejarnya untuk mendapatkan cinta Mas Rian. Namun Mas Rian tidak pernah memperdulikan perasaan mereka, tetapi ia malah nambah sering menggangguku. Bahkan Mas Rian pernah mengatakan cinta padaku saat acara perpisahan di sekolah waktu itu. Pada saat itu ia kelas 3 SMA sedangkan aku baru kelas 1 SMA. Aku menolak cintanya dengan alasan aku ingin fokus belajar. Namun setelah acara perpisahan itu aku tidak pernah lagi bertemu dengan Mas Rian. Menurut temanku yang rumahnya dekat dengan Mas Rian pergi kuliah ke luar negeri serta tinggal di sana bersama om dan tantenya yang memiliki bisnis kuliner di sana. Apa benar kalau dokter ini adalah Mas Rian, kakak kelasku? Tanyaku lagi, merasa tidak percaya dengan apa yang aku dengar barusan. Iya, sama, aku ini Rian yang dulu pernah mengatakan cinta padamu. Namun waktu itu kamu menolakku, bisiknya tepat di telingaku. Mungkin dia malu jika kedua suster yang sedang memasang berangkar anakku mendengarnya. Kalau seorang dokter seperti dirinya pernah ditolak cintanya. Saat Mas Rian berbisik, aroma parfum maskulin begitu menguat tercium dari tubuhnya. Salma, kamu kenapa ada di sini? Apa bayi cantik itu anakmu? Tanya Mas Rian. Iya Pak Dokter, sahutku. Aku menjawab pertanyaan Mas Rian, tidak lupa menyematkan gelar kedokteran untuknya. Karena Mas Rian yang sekarang bukanlah Mas Rian yang dulu. Pak Dokter, permisi, itu pasiennya sudah siap. Silahkan jika mau diperiksa, ucap perawat mempersilahkan Mas Rian untuk memeriksa anakku. Panggilan si perawat mampu mengalihkan pembicaraan kami. Iya suster, terima kasih. Mas Rian berterima kasih kepada perawat tersebut. Setelah itu dia memeriksa keadaan anakku dengan begitu teliti. Anakku yang sedang diperiksa begitu anteng, dia tidak terbangun sama sekali. Mungkin dia masih terpengaruh akibat obat tidur yang disuntikan ke dalam infusannya. Bagaimana dokter, apa anakku baik-baik saja? Tanyaku. Alhamdulillah Salma, putrimu kondisinya sudah stabil. Kita tinggal melakukan proses pemulihan. Anakmu masih ASI eksklusif atau sudah diberi makanan pendamping ASI? Tanya Mas Rian. Ia menanyakan tentang pemberian asupan makanan serta minuman kepadaku. Aku masih memberikan ASI eksklusif sebab usia 6 bulannya nanti akhir bulan, Dok. Memangnya kenapa ya, Dok? Apa ada yang salah dengan pola pemberian ASI saya? Tanyaku. Aku bertanya tentang pola pemberian ASI, barangkali ada yang salah dengan apa yang aku pahami selama ini. Biar aku tahu cara yang tepat langsung dari ahlinya. Caramu tidak salah, Salma, malah tepat. Kamu akan memberikan makan pendamping ASI pada saat usia anakmu tepat 6 bulan. Tapi mungkin ada yang salah dengan pola makanmu, sebab anakmu hanya mengandalkan ASI darimu. Kamu seharusnya makan yang banyak dengan sayuran dan lauk pauk yang seimbang. Kamu harus memakan makanan 4 sehat 5 sempurna. Kamu jangan memikirkan kondisi tubuhmu yang mungkin akan berubah, tapi kamu juga harus memikirkan gizi yang akan anakmu terima. Mas Rian panjang lebar memberitahu kenapa anakku sampai dehidrasi. Oh begitu ya dok, sahutku. Aku mendengarkan penuturan Mas Rian dengan seksama. Aku mengakui kesalahanku karena selama ini aku memang tidak memperhatikan gizi yang ada di dalam makananku. Aku makan seadanya, yang penting aku kenyang. Ya seperti itu Salma. Makanya kamu jaga kesehatanmu ya, biar anakmu juga ikut sehat. Terus kemana suamimu? Kok kamu nungguin di rumah sakitnya sendirian? Tanya Mas Rian.
menanyakan tentang keberadaan suamiku. Ada kok mas, dia sedang sibuk masalah kerjaan, jadinya dia nggak bisa nunggu anaknya di rumah sakit. Aku berbohong kepada Mas Rian tentang keberadaan Mas Arya dan memberikan alasan kenapa dia tidak bisa menunggu putrinya. Tidak mungkin juga aku berkata jujur kepada Mas Rian tentang keberadaan Mas Arya. Bisa malu banget aku kepadanya sebab aku pernah menolaknya dulu dan ternyata sekarang aku malah mempunyai seorang suami yang seperti itu. Bisa-bisa nanti Mas Rian menertawakan aku karena memiliki suami zolim semacam Mas Arya. Kok bisa ya suamimu lebih mementingkan pekerjaan dibandingkan dengan nyawa anaknya? Seorang ayah yang aneh, sahut Mas Rian merasa heran dengan alasan yang aku buat tentang suamiku. Iya dok, kataku pendek. Ya sudah, lebih baik sekarang kamu istirahat dulu, mumpung anakmu juga belum bangun. Nanti kalau anakmu bangun, kamu malah kecapean. Mas Rian menyuruhku untuk beristirahat. Aku pun menurut tanpa menjawab lagi ucapannya. Aku duduk di kursi samping berangkar anakku, sambil mengelus muka Anissa yang masih terlelap. Setelah itu, aku menggenggam tangan mungilnya, kemudian terlelap. Mungkin karena aku kecapean sehingga tidak terasa aku ketiduran begitu cepat. Habis keluyuran dari mana kamu, Salma? Jam segini kamu baru pulang. Mana Anissa? Mas Arya bertanya kepadaku saat aku baru datang ke rumah untuk mengambil bajuku serta perlengkapan Anissa. Bab 8. Mas, kamu kok malah bertanya kepadaku habis dari mana sih? Bukannya kamu juga tahu kalau anakmu semalam sakit? Aku habis dari rumah sakit lah, masa dari keluyuran. Sekarang aku mau mengambil baju dan perlengkapan Anissa selama dia dirawat di rumah sakit. Aku harap kamu segera mencari uang buat bayar rumah sakit anak kita, karena biayanya pasti membengkak. Soalnya Anissa dirawat di PICU, Mas. Aku memberitahu suamiku dari mana aku dan mau ngapain aku sekarang datang ke rumah. Aku sengaja pulang dulu ke rumah sebab aku semalam tidak membawa baju ganti dan juga perlengkapan Anissa karena terburu-buru. Sedangkan Anissa aku titipkan kepada suster yang sedang jaga. Karena aku menunggu Mas Arya juga tidak datang sebab aku tidak memberi kabar padanya karena handphoneku juga ketinggalan. Oh begitu, aku kira kamu habis menjajakan diri sambil membawa anakmu. Makanya kamu baru pulang sekarang, ucap Mas Arya enteng. Mas, jaga ucapanmu. Kamu jangan pernah samakan aku dengan wanita murahan manapun. Karena aku tidak rendah seperti apa yang kamu ucapkan. Justru kamu sebagai seorang suami tidak ada pertanggungjawabannya sama sekali. Sudah tahu anaknya sakit tapi masih saja bersikap tenang. Kamu tahu nggak, Mas, Anissa hampir tiada kalau sampai aku terlambat membawa dia berobat. Pokoknya aku minta sama kamu segera cari uang, setelah itu bawa ke rumah sakit untuk biaya anak kita. Aku berkata panjang lebar membantah apa yang dia katakan. Kamu yang membawa anakmu ke rumah sakit, jadi kamu yang seharusnya mencari uang untuk biayanya. Kenapa kamu malah meminta kepadaku? Tanya Mas Arya. Ia rupanya tidak mau bertanggung jawab terhadap pengobatan anaknya. Mas Arya begitu kejam kepadaku dan juga Anissa. Ia sama sekali tidak mau peduli terhadap kami berdua. Rupanya pengorbananku selama 10 tahun bersamanya sia-sia. Penderitaanku untuk mempertahankan rumah tanggaku selama ini hanyalah fata morgana belaka. Dasar suami dan ayah zolim kamu, Mas, sahutku, sambil berlalu pergi menuju kamarku. Terserah, balas Mas Arya. Ia kemudian pergi seperti ia mau berangkat ke kantor karena memang penampilannya sudah rapi dan wangi sekali. Aku pun masuk ke kamarku kemudian menguncinya. Aku segera memasukkan semua pakaianku dan juga pakaian Anissa yang memang tidak banyak. Aku hanya menyisakan beberapa daster yang memang sudah tidak layak pakai. Aku membawa semua yang aku butuhkan, termasuk surat-surat berharga seperti sertifikat rumah serta buku nikah dan lain sebagainya. Tidak lupa aku juga membawa bungkusan kotak dari mendiang ibuku yang belum pernah aku buka dan tidak ada siapapun yang tahu. Sebab ibu berpesan kalau aku hanya boleh membukanya jika aku mendapatkan kesulitan yang benar-benar tidak ada jalan keluarnya.
Mungkin ini adalah saatnya aku mengetahui apa isi di dalam kotak yang selama ini aku sembunyikan. Aku memasukkannya semuanya ke dalam koper yang berukuran sedang. Tidak lupa aku mengambil handphone dan juga charger yang memasukkan Z dalam tas selempangku. Selesai berkemas, aku segera pergi melewati pintu belakang biar tidak ada satu orang pun yang tahu kepergianku. Ya, aku akan pergi dari rumah ini. Kemungkinan besar aku tidak akan kembali lagi. Tapi masalah hutangku kepada Mbak Rini dan Mas Ali tetap akan aku bayar, meskipun aku sudah tidak tinggal di sana. Aku pun berjalan sekitar 5 menit menuju tempat ojek, kemudian memanggil salah satu tukang ojek yang sedang mengantri. Menunggu penumpang yang datang. Mang, ojek, panggilku. Iya mbak, sahutnya. Rumah sakit Medika ya mang, pintaku. Siap, katanya. Setelah itu aku pun segera naik di belakang si tukang ojek. Sedangkan koperku aku simpan di depan tukang ojek tersebut. Sesampainya di rumah sakit, aku segera masuk dan menuju ruang perawatan anakku. Tidak lupa aku sterilkan dulu keadaanku dengan cara mencuci tangan dan sebagainya. Setelah itu baru aku menghampiri anakku. Ternyata di ruang picu sudah ada Mas Rian sedang berada di tempat rawat anakku. Ia sedang membelai kepala anakku yang masih tertidur. Mas Rian menyadari kedatanganku, ia pun duluan bertanya, "Kamu habis dari mana? Tadi anak kamu nangis. Mungkin dia nyariin kamu." Kalau punya anak sakit itu jangan ditinggal begitu saja, apalagi tidak ada yang menjaganya. Mas Rian menasehatiku karena aku meninggalkan anakku. Bahkan kayaknya Anissa sempat menangis. Aku pulang dulu dok, aku habis mengambil pakaian gantiku dan juga pakaian ganti anakku dok. Tadinya aku mau minta bantuan suamiku untuk mengantarkannya, namun aku juga lupa membawa handphoneku. Aku memberitahu Mas Rian kemana aku pergi barusan. Oh ya sudah, silahkan kalau kamu mau menemani anakmu. Aku permisi, pamit Mas Rian. Iya, terima kasih dokter, ucapku. Setelah itu Mas Rian pergi keluar dari ruangan picu. Aku pun mendekati Anissa dan mengusap wajahnya yang polos tanpa dosa. Dek, kita akan mulai kehidupan kita yang baru. Hanya ada bunda dan kamu, nak. Biarlah kita terpisah dari ayahmu, sebab walaupun bersamanya kamu tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Bunda tidak pernah merasakan kasih sayang seorang suami. Aku bergumam dalam hati sambil terus mengelus pipi mulus anakku. Bu Salma, maaf saya mau memberitahukan Ibu tentang biaya Ananda Anissa. Sampai saat ini total biayanya sekitar 2 juta. Itu belum biaya ruang picu serta obat selama perawatan ya, Bu. Diharapkan untuk biaya yang 2 juta ini Ibu segera melunasinya sekarang juga. Ibu bisa langsung bayar di kasir dan ini perinciannya harus dibaca ya, Bu. Suster memberitahu jika biaya Anissa harus segera dibayarkan.